Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera, Jumat 6 Juni 2025. Firman Tuhan hari ini akan membawa kita kepada ketaatan dalam menantikan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang senantiasa hadir dalam kehidupan ini, kami bersyukur karena setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kami tidak ditinggalkan sendiri. Namun Allah Roh Kudus mau hadir dan menyertai kehidupan kami. Kiranya firman Allah hari ini menolong kami untuk membuka diri dan menyambut Roh Kudus dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama dan kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Keluarga damai dan sobat Samas, menantikan Roh Kudus adalah sebuah perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Namun ketaatan dalam menanti adalah respon penting yang tidak muncul dengan sendirinya. Bagaimana para murid dan kita menunjukkan ketaatan, inilah bagian yang akan kita renungkan hari ini. Apa yang membuat ketaatan itu bisa terwujud? Mari kita melihat beberapa hal berikut. Yang pertama, para rasul memahami perintah Tuhan Yesus dengan benar. Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 mencatat, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus menegaskan hal-hal yang akan terjadi serta tahap-tahapnya. Yaitu yang pertama adalah Roh Kudus akan turun. Dan yang kedua, para murid akan menerima kuasa. Dan yang ketiga, mereka akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ketika peristiwa itu terjadi dan para murid terbengong, maka di dalam Kisah pasal 1 ayat 10-12 menunjukkan kehadiran dua malaikat yang segera menyadarkan mereka bahwa Yesus akan datang kembali. Sehingga para rasul itu segera kembali ke Yerusalem untuk menantikan Roh Kudus. Ayat-ayat tadi menunjukkan betapa pentingnya memahami perintah Tuhan Yesus dengan benar. Jika tidak demikian, para rasul akan mengulang tindakan seperti yang dilakukan oleh mereka pada pasca kematian Tuhan Yesus, yaitu mereka akan kembali menjadi penjala ikan. Dan peran malaikat itu menjadi sesuatu yang penting, sehingga mereka tidak kemudian gagal move on atau melo, sehingga terus tenggelam dalam rasa kehilangan karena kepergian Tuhan Yesus. Peringatan ini bukan hanya sekedar menegur para rasul, tetapi juga kita sebagai murid Kristus yang hidup pada zaman ini. Iblis seringkali membuat kita gagal move on ataupun melo, sehingga tugas utama yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita kerjakan. Kita harus berhenti mengasihani diri untuk kemudian menantikan Roh Kudus yang akan hadir dan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Tak terbayangkan betapa gemasnya Allah ketika melihat kita terus-menerus larut dalam perasaan hingga mengacaukan rencana besar yang telah Allah siapkan bagi kita. Yang kedua, mulai berdoa bersama. Kisah Para Rasul 1 ayat 13 hingga 14 mencatat bahwa Petrus dan para murid serta beberapa perempuan naik ke ruang atas. Di sana mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Doa dan kebersamaan menjadi dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Doa bersama ini menjadi motor penggerak serta api yang terus membakar semangat para pengikut Kristus. Doa menjadi jembatan penghubung para murid dengan Allah, serta penyelaras antara kehendak Allah dengan harapan mereka.
Tapi mengapa harus bersama? Kesendirian bisa membawa seorang menuju kepada kerapuhan. Kebersamaan membuat semua pihak saling menguatkan sekaligus mengoreksi. Kebersamaan membuat langkah kita menjadi ringan. Bagaimana kehidupan doa bersama saudara? Kalau kita sulit berdoa, malas, sulit fokus, tidak bisa berdoa atau kendala lainnya, cobalah berdoa bersama. Mendengar orang lain berdoa, apalagi mendoakan kita, membuat kita menjadi kuat. Merasa bahwa kita tidak sendiri lagi. Kita menggumuli sebuah persoalan ataupun proyek yang seakan kita kerjakan bersama-sama. Ini membuat kita lebih yakin dan kuat untuk menanggungnya. Banyak hal menjadi sangat berat karena kita tidak mendoakannya. Berdoa berbeda dengan curhat kepada sesama. Apalagi kalau kita baper. Tanggapannya bisa negatif dan membuat kita bergantung kepada respon dari rekan penerima sharing kita. Doa bukan sekedar melampiaskan untuk mendapatkan kelegaan, namun lebih dari itu karena Allah mampu memberikan jalan keluar serta penyelesaian atas apa yang kita doakan. Yang ketiga, kesiapan menyambut. Kesiapan Petrus dan para rasul dalam menyambut Roh Kudus membuahkan hasil yang luar biasa. Kisah pasal 1 ayat 15 mencatat bahwa pada hari-hari itu Petrus berkumpul bukan lagi hanya dengan para murid atau para wanita itu, tetapi bersama 120 orang. Dan penantian mereka tidak sia-sia. Karena dalam bacaan hari ini, Kisah pasal 2 ayat 2, Roh Kudus benar-benar turun dan melawat mereka, sehingga mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jika saudara sering merasa kering dalam ibadah, atau bahkan merasa sendirian dalam hidup ini, terus berpindah-pindah gereja, bahkan mencari kepuasan emosi semata, tidak heran kalau kepuasan yang kita dapat pun akhirnya hanya semu. Sebentar saja persoalan yang kita hadapi kembali. Sebentar saja dari ibadah itu kita merasa bahwa kita menghadapi hal-hal yang membuat kita putus asa. Betapa pentingnya kesiapan untuk menyambut kehadiran Roh Kudus. Pesan Tuhan Yesus untuk berkumpul dan menantikan Roh Kudus harus disertai dengan keterbukaan diri serta kesiapan untuk menyambut. Ini berarti kesiapan untuk dikoreksi, dibongkar dan dibersihkan. Meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa. Ini semua membuat kita menyadari bahwa kita akan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Pesan ini bukan sekedar dilakukan dengan kumpul atau ngerumpi. Memuji Tuhan dalam kesungguhan bukan sekedar karaoke. Berdoa dalam pergumulan bukan malah menuntut minta ini atau minta itu. Keluarga damai dan sobat Samas, akhirnya Roh Kudus akan hadir serta menyapa kita. Dan ketika itu terjadi, kita tidak gagap, bukan malah ketakutan. Bayangkan jika pada hari Pentakosta, orang-orang pada ketakutan dan bubar. Karena mereka tidak mengenali Roh Kudus. Mereka menduga ada gempa bumi atau fenomena alam lainnya. Maka apa yang Allah rencanakan tidak akan terjadi. Sebaliknya dengan penantian yang sungguh-sungguh, maka Roh Kudus hadir dan mereka bisa merasakan itu. Mereka menyambut dan Roh Kudus berkarya dengan luar biasa. Karena itu, mari kita bersama menantikan Roh Kudus dengan benar, sehingga muncul kesiapan hati dan ketaatan di dalam setiap diri kita. Karena itu, perlu sekali untuk kita memahami dengan benar perintah Tuhan Yesus, sehingga kita tidak gagal paham. Lalu kemudian kita berdoa bersama-sama. Kita bukan hanya sendiri-sendiri. Kita bukan hanya menanggung ini bahkan dengan cara kita sendiri. Dan setelah itu, maka kesiapan untuk menyambut Roh Kudus yang akan hadir melawat kita, berkarya di dalam diri kita,
akan berjalan bersama kita. Karena itu marilah dengan penuh ketaatan kita mempersiapkan diri untuk karya besar dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita bersama berdoa. Allah penolong yang sejati, kami sungguh bersyukur karena Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami. Ampuni jika selama ini kami tidak peka dalam menantikan kehadirannya. Ajar kami taat agar kami dapat merasakan kehadiran dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.